warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alul wa nur. Summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah hari raya, hari syukur, sebagaimana difirmankan oleh Allah, walitu'minul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa lakum tashkurun. Tadi malam, sebelum malam kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dimaksud di takbir ini adalah menampakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, karunia hidayah kepada agama Allah, agama Islam, satu-satunya agama yang hak. Inna dina inda wal Islam. Satu-satunya agama yang hak adalah agama Islam. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan Islam maka selesai seluruh masalah kita di dunia dan di akhirat. Begitu Islam masuk dalam hati seseorang, begitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk dalam hati seseorang, maka seluruh masalah dunia akhirat selesai. Tidak ada masalah lagi. Kalau dia kaya, tidak masalah. Dengan kekayaannya dia akan tambah pahalanya. Kalau dia miskin pun tidak masalah. Dengan dia miskin akan berkurang hisabnya. Dia sehat, maka akan bertambah amal-amalnya. Kesehatan bukan masalah lagi. Dengan sakit pun bukan masalah, karena sakit bisa menembus dosa-dosa dan Allah akan sucikan. Kalau dia hidup panjang bukan masalah, tambah hidup panjang, banyak pahala-pahala yang banyak. Kalau dia mati pun bukan masalah, justru hari kematiannya itulah hari yang menggembirakan kepadanya. Ketika dia berjumpa dengan Allah, ridho kepada Allah, dan Allah ridho kepadanya. Jadi bila Islam dan iman masuk dalam hati, berarti sudah selesai semua masalah. Tidak ada masalah lagi dalam kehidupan ini selagi iman dan Islam dalam hati. Maka
kita syukuri nikmat yang besar, yang terbesar, nikmat yang di dalamnya ada segala nikmat ini. Dengan Idul Fitri, bertakbir, memuji-muji Allah, bersyukur kepada Allah atas karunia yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan dalam hari yang mulia ini, kita juga bersyukur kepada Allah atas karunia yang besar lagi yang Allah berikan kepada kita, yaitu dijadikan oleh Allah sebagai pengikut yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi adalah semula-mula Nabi, makanya umatnya menjadi mulia, semula-mula umat. Amalan yang sedikit saja untuk umat ini, karena berkahnya Nabi Muhammad SAW, maka nilainya sudah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi amalan umat yang terdahulu. Semalam Lailatul Qadar bagi umat ini lebih baik daripada 83 tahun yang telah dibuat oleh umat-umat yang terdahulu. Dan sekarang ini semua adalah berkah dan karunia kepada kita. Kita dijadikan Allah sebagai umat Rasulullah, maka mestinya kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita kepada ayah dan ibu, dan seluruh melebihi cinta kita kepada air yang sejuk ketika sangat-sangat panas, air yang sejuk ketika sangat-sangat panas, melebihi cinta kita kepada apapun makhluk-makhluk Allah. Cinta ini harus ditampakkan dengan banyak membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan meneruskan perjuanganmu dengan beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah Idul Fitri, hari di mana doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan orang-orang beriman berpuasa sebulan penuh Ramadan. Maka hari ini doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah doa pada hari ini untuk diri kita, untuk warga kita, untuk umat seluruh alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Doa terpenting adalah doa kita kepada Allah untuk ditetapkan iman dan Islam sampai akhir hayat kita, dan agar iman dan Islam umat ditetapkan oleh Allah sampai akhir hayat. Hadirin yang dimuliakan Allah, Idul Fitri ini juga mengingatkan kepada kita hari raya yang lebih besar lagi yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Apakah hari raya yang lebih besar itu? Tidak ada hari raya yang lebih besar melebihi kita mati dalam keadaan iman Islam. Itulah hari raya yang terbesar yang ada di dunia ini. Sebagaimana kita sebulan penuh berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan ngantuk sebulan penuh, maka ini hari raya Idul Fitri. Wow, kita bergembira telah sukses dengan harapan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, dengan harapan Allah tetapkan kita sebagai orang-orang yang akan diselamatkan dari api neraka. Begitu juga ketika kematian kita berharap kematian kita menjadi hari raya yang besar. Dikatakan para ulama, siapa yang menjadikan hidupnya seperti puasa Ramadan, menahan nafsu ketika siang, menahan haus dan lapar, malam menahan ngantuk untuk tahajud dan tarawih,
Begitupun di luar Ramadan, kita begitu juga siang menahan nafsu kita, perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah kita tinggalkan. Malah begitu juga, dan siapa yang menjadikan hidupnya seperti Ramadan, maka Allah akan jadikan matinya seperti hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari itulah kita akan bertakbir. Waktu itu kita akan bisa bernyanyi-nyanyi seperti Sayyidina Bilal. Ketika Sayyidina Bilal akan meninggal dunia, maka beliau bergembira sambil mengatakan, besok saya akan berjumpa kekasih-kekasihku, baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika para malaikat telah menjemput kita dengan kabar gembira dari Allah bahwa Allah telah ridho kepada kita, waktu itu kita akan tersenyum kekal abadi, senyumnya selama-lamanya. Itulah hari raya yang terus menerus, hari raya berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun yang tiada habisnya ketika Allah telah ridho kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah cita-cita besar, inilah keberuntungan yang besar, inilah kebahagiaan yang terbesar yang diperoleh seorang manusia. Adapun kebahagiaan yang lain adalah kecil saja dibanding perkara ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan Allah menolong kita telah berpuasa penuh bulan Ramadan dengan segala amal Ramadan. Maka pada hari ini kita memohon kepada Allah dengan sebenar-benarnya permohonan agar setelah Ramadan ini pula kita ditolong oleh Allah untuk senantiasa dalam ridho Allah siang dan malam, sehingga kita mati dalam ridho Allah. Jangan kita terkesan, terbentur dan tergiur dengan keadaan-keadaan ada di dunia ini, baik keadaan gembira maupun susah. Jangan mempengaruhi kita, karena bagaimanapun keadaan kita, gembira atau susah, apa kita kaya atau miskin, tetap dunia ini akan kita tinggalkan. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia, tapi manusia diciptakan oleh Allah untuk kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Kesusahan dunia jangan dibesar-besarkan. Kesusahan kecil saja. Kegembiraan dunia jangan dibesar-besarkan. Kegembiraan kecil saja. Kegembiraan dan kesusahan yang sebenarnya nanti di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan orang yang berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berharap kepada Allah, maka hari ini hari harapan kepada Allah, hari bersyukur kepada Allah agar kita dan seluruh umat Islam ditolong oleh Allah berjalan dan jalan yang diridhoi Allah. Wa qul warham wa anta